moments later. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah kepikiran gak, apa sih yang bikin karyawan betah dan makin semangat kerja di sebuah perusahaan? Jawabannya ada di dua hal penting ini, compensation and benefit. Di video kali ini, bersama saya Diva Charisma dengan NIM 234162732013338 kelas PS23A, dari Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang, kita bakal bahas tuntas bagaimana kompensasi dan benefit bisa jadi kunci utama dalam meningkatkan motivasi serta kinerja karyawan. Yuk kita simak. Pertama-tama, kita pahami dulu artinya. Jadi, compensation and benefit adalah imbalan atau penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Ini sebagai bentuk balas jasa atas kontribusi dan kerja keras yang sudah mereka lakukan. Nah, tujuannya apa? Tentu saja untuk meningkatkan kesejahteraan, memicu motivasi, menciptakan kepuasan kerja, dan ujung-ujungnya mendongkrak kinerja karyawan itu sendiri. Secara umum, kompensasi itu terbagi menjadi beberapa jenis. Ada 4 jenis utama yang biasa kita temui. 1. Gaji, yaitu pembayaran tetap yang diterima karyawan secara rutin setiap bulan. 2. Upah, bedanya dengan gaji, upah ini biasanya diberikan berdasarkan jumlah jam kerja atau hasil pekerjaan tertentu. 3. Insentif, penghargaan berupa uang atau bentuk lain yang diberikan atas pencapaian target tertentu. 4. Bonus, apresiasi tambahan yang diberikan atas kontribusi lebih, atau karena pencapaian keuntungan perusahaan. Selain kompensasi yang sifatnya langsung, ada juga yang namanya benefit atau tunjangan tambahan. Contohnya banyak banget seperti 1. Jaminan kesehatan, melalui BPJS atau asuransi kesehatan tambahan. 2. Tunjangan hari raya, THR yang biasa diberikan menjelang hari raya keagamaan. 3. Transportasi makan, untuk membantu kebutuhan operasional harian karyawan. 4. Cuti tahunan, waktu istirahat agar keseimbangan antara kerja dan hidup tetap terjaga, work-life balance. 4. Pengembangan karir, berupa pelatihan, seminar, atau workshop agar kemampuan karyawan terus berkembang. Lalu, kenapa sih perusahaan harus repot-repot memikirkan hal ini? Jawabannya simpel, karena dampaknya luar biasa. Dengan sistem kompensasi dan benefit yang baik, perusahaan bisa meningkatkan motivasi kerja, meningkatkan kepuasan kerja, mengurangi angka turnover atau tingkat karyawan yang resign, dan pastinya meningkatkan produktivitas serta kinerja tim secara keseluruhan. Kalau kita lihat dari sudut pandang ilmu psikologi, khususnya teori kebutuhan Abraham Maslow, kompensasi dan benefit ini punya peran besar dalam memenuhi hierarki kebutuhan manusia. Gaji membantu memenuhi kebutuhan dasar, fisiologis dan keamanan, seperti rasa aman dan stabilitas finansial. Sementara benefit, membantu mendukung kebutuhan yang lebih tinggi, mulai dari aspek sosial, relasi dan rasa memiliki, penghargaan, prestasi dan status, hingga puncaknya yaitu aktualisasi diri lewat pengembangan karir. Dalam praktiknya di perusahaan, contoh nyata penerapan ini bisa berupa pemberian gaji yang kompetitif, bonus berbasis kinerja, asuransi kesehatan, hingga program penghargaan karyawan. Compensation and benefit adalah bagian yang sangat krusial dalam manajemen SDM. Fungsinya bukan cuma sekadar kasih uang, tapi memberikan imbalan yang adil, meningkatkan kesejahteraan, serta terus mendorong motivasi dan produktivitas karyawan agar perusahaan bisa tumbuh bersama. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai pentingnya compensation and benefit. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua ya. Tetap semangat belajar dan berkarya. Saya Diva Charisma, sampai jumpa di video-video edukasi berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.